Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar biasa saja. Tapi untukku, ini menjadi kisah yang akan selalu aku ingat sampai kapanpun. Cerita ini aku alami beberapa waktu lalu, ketika aku sedang menjalankan tugasku sebagai penjaga sekolah. Namaku Heru. Aku bekerja sebagai penjaga sekolah, bukan satpam, tapi orang yang disuruh menjaga sekolah. Ya, kita semua juga tahu, sekolah zaman sekarang sudah terlihat mewah daripada dulu. Sekarang, hampir di seluruh sekolah pasti ada barang berharga yang harus dijaga 24 jam. Jadi di sini, aku bekerja jadi penjaga sekolah. Aku bekerja hanya di malam hari saja. Walau begitu, aku tak pernah merasa ketakutan. Karena di setiap kali aku jaga malam, aku tak pernah sendirian. Selalu saja ada teman-temanku yang ikut nongkrong di sini. Dengan fasilitas wifi, jelas teman-temanku datang untuk sekedar mabar game atau scroll-scroll sosial media. Belum lagi, sekolah tempatku jaga malam dijadikan tempat nongkrong driver ojek online yang suka ngalong juga. Jadi, aku merasa ditemani saat aku jaga malam di sekolah ini. Tak pernah sekalipun mereka absen untuk nongkrong. Selalu saja pasti ada. Dimulai setelah isya sampai menjelang subuh. Sore itu aku bersiap dari rumah untuk pergi ke sekolah. Karena jam kerjaku mulai setelah maghrib. Sebelum pergi, aku melihat langit yang begitu mendung. Hingga sore hari itu terlihat sedikit gelap. Wah, harus cepat pergi nih. Bisa-bisa kehujanan di jalan gue nanti. Aku pun berangkat. Di perjalanan, gerimis mulai turun perlahan. Aku pun sedikit mempercepat laju kendaraanku agar tidak kehujanan di jalan. Benar saja, tak lama sesampainya aku di sekolah, tiba-tiba saja hujan mendadak membesar diiringi dengan angin yang kencang. Aku segera masuk ke ruangan yang biasa aku pakai untuk bersantai. Berhubung belum ada anak-anak juga yang datang karena hujan, aku berkeliling sekolah dulu, memastikan semua pintu kelas maupun ruangan guru terkunci. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi hujan tak kunjung berhenti. Waduh, bisa-bisa gue jaga sekolah sendirian nih. Karena mungkin hujan yang cukup besar, anak-anak yang biasa nongkrong di sini jadi enggan untuk datang. Aku coba hubungi mereka satu persatu, memastikan apa ada yang mau datang menemaniku atau tidak. Jawaban mereka hampir sama semua. Mereka bilang akan kesini kalau hujannya sudah mereda. Aku pun sedikit tenang, karena mereka pasti datang selepas hujan berhenti. Namun, harapan tinggal harapan. Sudah jam 12 lebih, hujan tak kunjung reda. Aku pun mulai sedikit panik. Sendirian, di sekolah malam hari, dan ditemani hujan yang tak kunjung henti. Siapa juga yang tidak panik dengan keadaan seperti ini? Namun, aku harus bagaimana lagi? Toh ini juga menjadi tugasku. Jam 1 lewat, hujan mulai mereda. Namun, tak ada kawanku yang datang untuk menemaniku. Ya kali mereka mau keluar tengah malam kayak gini. Mana pasti dingin kan di jalan juga, pikirku saat itu. Tapi untuk memastikan
aku coba kembali menghubungi temanku. Barangkali memang ada yang mau menemaniku. Dari semua temanku, hanya satu orang yang bilang mau datang ke sini. Gilang bersedia untuk datang ke sini. Itu pun karena dia kebetulan sedang ada urusan di luar, bukan yang sengaja datang dari rumah. Mungkin karena sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah malam, dan karena bosan juga berdiam terus, selepas hujan, aku putuskan untuk berkeliling sekolah untuk memastikan keadaan aman terkendali. Aku cek semuanya tanpa terkecuali. Tak sedikit pun aku merasa takut. Ketika aku mau turun dari lantai 2, terdengar suara motor yang berhenti di halaman sekolah. Karena memang pagar sekolah tak aku kunci. Akhirnya, si Gilang sampai juga. Segera aku turun ke bawah untuk menghampiri Gilang. Namun ketika aku sampai di halaman, aku kaget. Ternyata bukan Gilang, melainkan Andri. Andri adalah teman lamaku dan sudah lama juga dia tidak pernah kesini. Dia dulu sering kesini karena dia adalah driver ojek online yang suka ngalong. Namun, sudah beberapa waktu dia tidak pernah main kesini lagi. Lu Ndri, gue kira Gilang yang datang tadi. Kemana aja lu? Sombong amat, udah jarang main kesini. Andri hanya tersenyum tanpa membalas ucapanku. Masih ngalong lu Ndri? Iya nih. Anak-anak pada kemana? Kok sepi? Biasanya juga kan pada berisik di sini. Ya kali Ndri mereka mau datang ke sini. Mana habis hujan gede banget. Enak buat tidur cuaca kayak gini tuh. Kita berdua pun tertawa. Pindah dalam Ndri ya. Di sini dingin. Lu mau ngopi nggak? Andri hanya mengangguk. Setelah pindah masuk ke ruanganku dengan secangkir kopi dan rokok yang terselip di sela-sela jari, kami melanjutkan obrolan-obrolan kami. Di tengah obrolan, entah kenapa selama aku bersama Andri, ada hal yang seperti terlupa, seperti mengganjal dalam hati yang membuat hati tak tenang. Aku berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, namun tidak bisa, malah semakin gelisah. Lu kenapa, Her? Seketika pertanyaan Andri memecahkan segala kecemasanku. Gak tahu nih, Andri. Gue kayak ngerasa gak tenang hati aja dari tadi. Kayak ada yang ngeganjel gimana gitu di hati gue. Andri pun tertawa. Lu pinjol ya? Terus lu bingung dan gak bisa bayar kan? Memang sedikit memecah keheningan, tapi itu tak membantu sama sekali. Ri, gue ke WC dulu ya bentar. Terjawab sudah. Ternyata lu gelisah karena nahan boker kan? Tapi lu gak berani ke WC sendirian kan? Andri pun tertawa lagi. Sial lu Ri, jawabku sambil aku keluar dari ruangan. Di perjalanan menuju WC, aku terus berpikir, apa yang sebenarnya membuatku gelisah dan cemas seperti ini? Baru satu langkah kakiku masuk ke WC, aku tersadar dan teringat sesuatu. Aku mematung. Ketika ingatan itu mengalir ke pikiranku, aku mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya aku alami saat ini. Seketika terjawab sudah mengapa dari tadi aku gelisah dan tidak tenang. Andri,
Andri? Bukannya Andri udah meninggal bulan lalu kan? Lalu Andri yang sedari tadi ngobrol denganku, itu siapa? Seketika tubuhku bergetar hebat. Ketakutan yang aku rasakan sekarang melebihi apa yang pernah aku rasakan. Aku tak tahu kenapa aku bisa melupakan semua. Kenapa aku bisa lupa kalau Andri sudah meninggal bulan lalu. Dengan cepat dan pikiran yang tak jelas, aku kembali ke ruangan di mana aku tadi bersama Andri. Sedikit mengintip dari jendela, perlahan aku melihat ke dalam ruangan. Yang aku takutkan benar terjadi. Di sana tak ada siapapun. Tubuhku terasa sangat lemas. Sudah jelas, Andri sudah meninggal dan tak mungkin dia ada di sini sekarang bersamaku. Kakiku sulit sekali untuk digerakkan. Yang ada di pikiranku saat itu, pergi dari sekolah secepat mungkin. Namun untuk bergerak saja, aku kepayahan. Sesampainya di halaman tempatku menyimpan motor, aku segera menaikinya. Namun aku lupa bahwa kunci motor aku simpan di meja di ruanganku. Daripada aku kembali ke ruanganku, aku putuskan untuk berlari keluar sekolah. Perasaan merinding menjadi-jadi. Baru beberapa langkah aku berniat keluar sekolah, aku mendengar suara yang memanggilku dari belakang. Mau kemana, Her? Aku semakin mematung. Oh, jadi lu udah sadar rupanya. Seketika ucapan Andri atau sosok itu melemahkan seluruh tubuhku. Aku terjatuh dari tempatku berdiri. Tak berani sedikit pun aku melihat ke belakang. Suara langkah terdengar mendekat, sampai akhirnya suara langkah itu berhenti tepat di hadapanku. Aku sungguh terkejut ketika melihat kaki di hadapanku basah seperti habis kehujanan, disertai darah yang terus mengalir. Pikiranku benar-benar kacau. Ingin aku berteriak sekencang-kencangnya. Ingin aku berlari dari tempat ini secepatnya. Tapi yang bisa aku lakukan, aku perlahan menengadahkan pandanganku ke sosok di hadapanku. Sosok di depanku benar-benar seperti habis kehujanan, dengan darah di mana-mana. Sampai ketika aku langsung melihat wajahnya. Dengan ketakutan yang sangat luar biasa, aku melihat wajah yang begitu pucat dengan luka setengah wajahnya. Detik yang berlalu benar-benar begitu terasa lambat. Ketika sosok itu melihatku, sambil dia tersenyum, aku pun tak kuasa menahan kesadaranku. Kesadaranku hilang tepat ketika melihat sosok itu tersenyum kepadaku. Aku tersadar dari pingsanku dan aku sudah berada dalam ruanganku. Di situ ada Gilang yang sedang berbicara panik di handphonenya. Ketika melihatku bangun dari pingsanku, Gilang lalu mendekati dan menanyaiku dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Aku hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi barusan kepadaku. Aku tak peduli jika Gilang tak percaya. Karena itu memang yang terjadi kepada aku. Setelah keadaan sedikit tenang, Gilang tiba-tiba terlihat pucat.
Dia benar menatapku dengan wajah gelisah. Gue baru inget dan baru sadar sekarang, Her. Lu inget, di hari dia meninggal, dia bilang dia mau ngopi kesini bareng kita. Dan setelah semalaman kita nunggu, kita malah dapat berita kalau Andri kecelakaan di jalan menuju sini. Dan waktu itu pun kondisinya pas hujan besar kan. Seketika kita berdua tahu tujuan Andri mendatangiku hari ini. Di pikiran kita berdua, mungkin Andri ingin ngopi bareng kita untuk terakhir kalinya dan untuk menepati omongannya sebelum akhirnya tidak kesampaian ke sini karena keburu meninggal. Kita berdua hanya bisa termenung sambil melihat gelas kopi bekas Andri yang tinggal setengah lagi.